Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kayak gini memperkenalkan diri. Nama saya Alsa Fadia dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari materi presentasi iman kepada kode dan kodar pada mata kuliah materi PAI SMP. Nah, langsung saja pertanyaannya pertama itu dari Farid. Pertanyaannya itu pertanyaannya, apakah boleh merubah fisik yang asalnya fisiknya seperti kurang putih atau hidungnya kurang mancung dan sebagainya, dan bagaimana hukumnya kalau boleh merubah fisik? Baik, di sini saya akan aku menjawab pertanyaan dari Farid ini. Sebenarnya kalau kayak merubah bentuk fisik untuk jadi lebih baik, untuk itu banyak makanannya ya. Ada yang lebih baik karena emang buat kebutuhan gitu, seperti buat kerja gitu juga kan. Itu ada juga yang cuma iri atau nggak bersyukur, atau siapa yang udah Allah kasih. Nah, kalau merubah fisik ini buat apa? Buat lebih baik karena emang buat kebutuhan gitu. Contohnya, dilahirkan karena memang buta dari lahir dan berniat untuk mengoperasi atau mengganti mata yang bisa berfungsi, itu boleh-boleh aja ya. Itu yang apa? Yang buat kebutuhan gitu ya. Nah, cuman ketika fisiknya atau tubuhnya berfungsi atau sehat gitu, atau nggak ada bawa cacat dari lahir itu, terus dia merubah bentuk fisiknya, padahal dia nggak ada cacat bawaan dari lahir, udah mau apa ya, udah mau orang yang sehat gitu kan. Itu termasuk golongan orang-orang yang gak bersyukur. Terus juga kan Allah nggak suka kalau misalkan kita gak bersyukur gitu kan, orang-orang yang gak bersyukur itu. Nah, itu hukumnya juga haram gitu. Baik, lanjut saja pertanyaan kedua itu dari Fajriah. Pertanyaannya itu, takdir mubram kan ketentuan dari Allah yang tidak mengikut sertakan manusia. Contohnya kayak usia. Nah, semisal kita meninggal namun dalam keadaan kecelakaan, apa itu sudah dari takdir Allah atau memang karena kelalaian manusia itu sendiri? Baik ya, saya akan langsung jawab pertanyaan dari Fajriah ini. Gini ya, setahu saya ini Allah itu kan sudah menentukan kapan kita dilahirkan, dengan ke siapa kita dilahirkan. Begitu juga dengan maut, Allah sudah menentukannya kapan kita diambil nyawanya dan dengan keadaan seperti apa kita diambil nyawanya, itu sudah ketentuan oleh Allah SWT. Nah, karena kelahiran, jodoh dan maut itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sama Allah. Terus apa yang terjadi sama korban? Kecelakaan sama korban kecelakaan itu sudah pasti itu adalah takdirnya. Tapi kita juga harus menghubungkan antara keselamatan dengan takdir. Kalau kita peduli nih ya pada terhadap keselamatan, maka takdir kita bisa selamat dalam perjalanan gitu kan. Contoh menghindari kecelakaan ini seperti memeriksa ban, oli dan rem dan lain-lain. Jadi sebelum berangkat tuh kita harus cek dulu bannya gimana, olinya gimana, remnya gimana gitu. Jadi kalau sudah diperiksa dan berhati-hati tapi saat berkendara tapi tetap kecelakaan, itu adalah takdir. Tapi jika kecelakaan karena kita berkendaranya seperti ugal-ugalan atau kebut-kebutan, bukannya berhati-hati gitu ya, itu memang ceroboh gitu. Oke, baik, pertanyaan terakhir ini dari Fajar. Itu pertanyaannya,
Jika kematian adalah takdir mubram atau mutlak, bagaimana kematian orang yang dibunuh? Kan itu ada campur tangan manusia. Apakah itu sudah takdir Allah atau karena emang kita kia aja? Oke, baik. Jadi pertanyaan ini tuh sama ya seperti sebelumnya. Jawabannya juga sama seperti jawaban sebelumnya juga. Kan Allah itu sudah menentukan kapan kita dilahirkan, dengan siapa kita dilahirkan. Begitu juga dengan maut, Allah sudah menentukannya kapan kita diambil nyawanya, dan dengan keadaan seperti apa kita diambil nyawanya itu sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelahiran, jodoh dan maut itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz nama Allah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang mengerti atau tidak dipahami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.